Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali lagi belajar kimia. Khusus hari ini kita akan membahas ciri dan penggolongan unsur logam. Unsur ada logam dan non logam, tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang ciri dan penggolongan unsur logam. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas ciri dan penggolongan unsur non logam atau non metal. Nah, saksikan video berikut ini. Nah, baik, kita ulang kembali yang minggu kemarin tentang unsur. Nah, apa itu unsur? Kita coba ingat kembali, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Penggolongan unsur ada metals and non metals, atau logam atau non logam. Ciri-cirinya seperti di tabel. Kalau dia metal tampilannya mengkilat, kemudian non metal kebanyakan kusam. Wujud dalam suhu ruangan, kalau metal padat. Nah, kalau non metal kebanyakan cair atau gas. Beberapa juga ada yang padat, tapi kebanyakan cair dan gas. Baik, selanjutnya ciri metal dan non metal dilihat dari kemampuannya menahan beban. Jadi kalau metal itu ia dapat dibentuk menjadi lembaran-lembaran, misalnya contohnya itu seng ya. Seng itu contohnya yang bisa kita potong-potong, kita bentuk menjadi lembaran-lembaran. Kemudian ciri yang selanjutnya, metal itu juga dia elastis, artinya dapat dibentuk menjadi panjang tanpa mematahkan logam itu atau unsur logam tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah tembaga yang kita jadikan kabel listrik. Nah, maka itu akan menjadi panjang tanpa patah tembaga tersebut. Sedangkan non metal itu rapuh. Nah, misalnya untuk zat padat, dia mudah patah dan mudah hancur. Contohnya adalah kaca. Nah, kaca itu walaupun dia padat, tapi ia rapuh dan dia juga tidak elastis. Nah, itu dia contoh unsur dari segi kemampuan menahan beban. Kemudian dari segi massa jenis, nah, untuk metal sendiri massa jenisnya itu besar, sedangkan non metal itu massa jenisnya itu kecil. Kemudian dari segi titik lebur dan titik didih. Nah, kalau metal itu titik lebur dan titik didihnya itu tinggi. Nah, misalkan dia contohnya besi. Nah, besi ini harus dipanaskan sampai suhu 500 derajat Celcius baru ia bisa melebur seperti itu. Nah, sedangkan untuk non metal itu titik lebur dan titik didihnya itu rendah. Nah, contohnya aja misalnya nitrogen itu memiliki titik lebur dan titik didih yang paling rendah. Baik, ini selanjutnya ciri lain dari unsur logam dan non logam atau metal dan non metal. Nah, dalam hal kemampuan hantar listrik atau daya hantar listrik. Nah, kalau metal itu kemampuan menghantar listriknya itu sangat baik ya. Nah, makanya metal ini digunakan dalam peralatan listrik, misalnya besi, tembaga, aluminium. Nah, karena memang unsur logam atau metal ini sangat baik dalam hal menghantar listrik. Sedangkan untuk non metal kemampuan menghantar listriknya itu kurang baik pada itu. Nah, misalnya plastik itu kurang baik dalam hal menghantar listrik. Selanjutnya dalam hal kemampuan menghantar panas. Nah, untuk metal atau logam ini daya hantar panasnya itu juga sangat baik. Nah, misalnya setrika, alat masak seperti panci dan yang lainnya. Nah, itu semua dari logam atau dari metal. Kenapa?
karena memang kemampuan hantar panasnya itu sangat baik, atau kemampuan menghantar panasnya itu cepat. Nah, unsur logam itu kemampuan menghantar panasnya sangat cepat. Sedangkan non metal itu juga kurang cepat atau kurang baik seperti itu. Jadi misalnya kayu, jadi kayu itu sangat buruk dalam menghantarkan listrik. Nah, lalu kenapa kita harus menggolongkan jenis-jenis unsur ini? Ada yang non metal, ada yang metal tadi. Nah, jawabannya adalah karena ciri dan sifat unsur itu memudahkan saintis untuk menggunakan metal dan metal dalam berbagai kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengetahui jenis-jenis dari unsur, baik itu unsur logam maupun non logam, kita akan mudah untuk kemudian menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan lihat ciri dan penggunaan unsur logam yang biasa kita gunakan dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah tembaga. Ciri dari tembaga itu adalah, yang pertama, tembaga itu merupakan padatan coklat kemerahan. Kemudian tembaga ini penghantar listrik yang baik. Selanjutnya, tembaga ini juga bentuknya elastis, dapat dibentuk menjadi kabel. Kemudian tahan korosi, tahan dari karat ya. Korosi itu artinya pengkaratan. Kemudian tembaga ini juga kuat. Karena tembaga itu kuat, maka ia sulit untuk putus. Makanya tembaga ini juga dibuat menjadi pipa. Nah, unsur logam selanjutnya adalah seng. Nah, seng ini adalah padatan berwarna abu-abu. Seng digunakan untuk mencegah besi berkarat. Jadi seng digunakan agar untuk melapisi besi agar tidak berkarat. Kemudian selanjutnya, seng ini penghantar listrik yang baik. Juga seng ini kuat dan tahan korosi. Dalam kehidupan sehari-hari, seng digunakan dalam baterai untuk menghasilkan listrik agar lebih baik. Kemudian banyak juga koin yang terbuat dari seng seperti itu. Mungkin yang selanjutnya, unsur logam aluminium. Aluminium ini adalah padatan putih yang dia berkilau. Nah, massa jenisnya rendah. Kemudian besi juga dia kuat dan berkilau. Juga elastis, dapat dibentuk sesuai dengan kemauan kita seperti itu. Kemudian nih juga besi tahan korosi ya, tahan dari karat. Kemudian aluminium biasa digunakan sebagai bahan pesawat karena memang dia elastis, tahan korosi. Dia biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat pesawat. Selain itu, kebanyakan kaleng minuman juga dibuat dari aluminium. Nah, selanjutnya merkuri atau raksa. Raksa ini cairan keperakan, warnanya agak keperak ya, agak keperak-perakan. Kemudian tidak mudah bereaksi. Nah, uapnya itu bersinar. Kemudian ini juga konduktor. Konduktor itu artinya penghantar panas yang baik. Nah, kemudian merkuri atau raksa ini juga memuai akibat adanya panas. Jadi kalau merkuri atau raksa ini dipanaskan, maka ia akan memuai. Nah, merkuri juga dipakai di dalam termometer untuk mengukur temperatur. Nah, jadi ada namanya termometer air raksa. Nah, digunakan merkuri untuk mengukur temperatur suhu. Nah, itu tadi merkuri. Kita akan bahas selanjutnya magnesium. Nah, magnesium ini adalah padatan berwarna abu-abu. Apabila dia dibakar, dia akan menghasilkan percikan cahaya putih. Jadi kalau magnesium ini kita bakar, dia akan menghasilkan percikan cahaya berwarna putih. Kemudian sebagai alkali untuk menetralisir asam lambung. Nanti kita akan mempelajari apa itu alkali. Kemudian biasa magnesium ini dipakai sebagai komponen obat
mah ya, obat sakit perut. Nah, jadi magnesium ini untuk menetralisir dan mengatasi masalah asam lambung juga. Selanjutnya ini besi. Nah, besi itu padatan berwarna abu-abu, kemudian besi juga penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Keras besi ini, tapi dia elastis. Nah, bisa kita bentuk sesuai keinginan. Kemudian kuat dan bersifat magnetik. Jadi besi ini bersifat magnet. Besi sering dipakai untuk peralatan makan seperti sendok, garpu, pisau dan yang lainnya, itu biasa menggunakan besi. Jadi tentang ciri dan penggunaan unsur logam, insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang ciri dan penggunaan unsur non logam. Baik anak-anak Bapak, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.